Pengoperasian gagal. Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ini kayaknya last episode ya. Hotel murah di kawasan Malioboro, lebih tepatnya hostel. Yang ini sih sebenarnya ada banyak ya hostel-hostel murah, tapi ini menurut aku pribadi yang recommended untuk diinepin ya. Potsnya oke, kemudian proper lah versi aku ini kayak terakhir, karena ke depan kayaknya kita ada konten baru lagi. Sekarang ini hostel terakhir di kawasan Malioboro yang aku rekomendasikan adalah Rosalyn Sleepbox Mirota. Sebenarnya sih aku udah 2 kali ya nge-review Rosalyn Sleepbox. Again, ini tidak di endorse karena aku beli di Traveloka. Pembelian aku taruh di link deskripsi ya. Ini aku dapat di harga cuma 130 ribuan. Ini adalah Rosalyn Sleepbox terbaru ya kalau nggak salah di kawasan Malioboro, karena ada 2 sebenarnya. Tapi ini yang paling keren karena ada di tepat jantung Malioboro. Jadi kalau beberapa waktu lalu kita udah ke Dosari, nah ini persis ada di seberangnya. Patokannya adalah Mirota Galeri Malioboro. Itu udah gampang banget patokannya di situ. Kemudian kita langsung naik aja langsung ke lantai 2. Ini sebenarnya khasnya Rosalyn ya. Tidak banyak tempat yang dieksplor begitu, tempatnya tuh beneran kayak minimalis. Emang bener difungsikan untuk Kamas Bayu Tulur semuanya yang ke Jogja. Kemudian check in, taruh barang, udah explore segala macem. Ntar tengah malam balik lagi ke hostel, tidur, paginya udah cetok mau kemana gitu ya. Ini kayaknya cocok banget. Begitu kita masuk ada tempat untuk reception. Ini juga ada communal area di sini, ada dapur dan pantry juga di sini. Dan tempat untuk naruh sepatu, karena ini beda nih sama Rosalyn sebelumnya gitu ya. Aku baru pertama nih ngerasain Rosalyn Sleepbox ini menyediakan tempat untuk kita naruh sepatu, dan kita dikasih pinjem sendal yang hanya boleh digunakan di dalam hostelnya aja gitu ya. Mekanisme check-in kayak biasa sih, kita menyerahkan copy ID. Nanti reception akan mengirimkan WhatsApp berupa kode sandi cara membuka pintu dari potsnya. Jadi kayak yang udah kita review ya di beberapa kamar Rosalyn, cuman lagi dan lagi footage-nya hilang ketika aku nge-shoot yang di directory dari reception. Tapi oke lah, it's fine, gampang lah ya. Di sini juga menarik kalau misalkan pengen makan di sini juga bisa, ada kompor kalau kita mau bikin mie, ada gelas sendok piring komplit, teh kopi, gula, kemudian ada microwave dan juga ada air minum. Ini mau yang panas bisa, es juga oke. Jadi ini again aku rekomendasikan banget kalau misalkan pengen banget explore area Malioboro. Ini tepat di jantung Malioboro. Rosalyn Sleepbox Mirota yang dipilih ya. Ini aku dapat sekali lagi di harga cuman 132 ribuan. Pembelian di Traveloka, nanti aku taruh di deskripsi kalau misalkan pengen banget beli. Ini yang tadi aku bilang ya, disediakan sendal. Jadi memang bersih gitu, keluar masuk tuh pakai sendal dari Rosalyn biar semuanya mungkin juga bersih gitu ya. Ini lumayan banyak, kalau nggak salah kamarnya tuh ada 60 atau 50-an begitu ya. Kemudian di sini juga unik, ada satu pots yang di situ bisa kapasitas untuk 2 orang. Jadi lumayan bikin kamar sebelah ngiri gitu ya, asalkan jangan gerusak-gerusuk aja sih. Karena kemarin kedengeran kok lagi begituan Kamas Bayu Tulur semuanya, jadi kita wajar aja sih karena ada yang kapasitas 2 orang ya. Ini aku dapat di kamar 36. Nih, aku kasih tahu kalau misalkan kita salah memasukkan kunci atau sandi, Pengoperasian gagal. nah itu ini yang membuat kita ngerasa safe, karena kunci pun hanya kita yang tahu gitu ya. Karena kayaknya reception tuh selalu mengupgrade tiap perbedaan tamu tuh selalu beda sandinya gitu ya. Dan ini jadi aman aja kalau misalkan kita mau naruh barang kemudian kita langsung mau traveling sih, it's okay. Langsung kita unboxing untuk kamarnya. Ini sekali lagi aku dapat di harga cuman 130 ribuan ya. Kamarnya ukuran 100 untuk kasurnya. Ini juga kanan kirinya tuh kayak masih baru ya. Jadi masih asik aja. Ini juga ada bantal kecil tapi nggak pernah aku pakai karena
Mohon maaf agak bau ya. Jadi ini selimutnya tapi wangi, kasur sarung bantalnya juga wangi. Cuman yang bantal kecil aja sih yang nggak aku pakai ya. Kemudian ini lumayan sih agak gerah ya di Rosalin yang sebelumnya, tapi ini di sini di dalam pun juga aku ngerasa adem karena ada tempat saluran dari AC luar yang masuk ke dalam potsnya. Beneran kayak berasa di kapsul begitu ya. Kasurnya empuk, kemudian di sini juga dapat kaca, ada satu meja kecil kalau kita mau naruh-naruh mungkin minum boleh sih, tapi kalau makanan tidak diperkenankan masuk ke area potsnya nih, Kammas Bayu Telur semuanya. Kemudian selimutnya juga tebel, ini yang aku suka dari Rosalin tuh kamarnya dingin tapi selimutnya tuh tebel gitu loh, jadi tetap berasa anget ketika kita tidur, tidak ada yang ngerasa kegerahan sih atau kedinginan gitu ya. Ini salah satu poin plusnya kenapa aku suka banget sama Rosalin, dimanapun tempatnya selimutnya tuh udah kayak selimut-selimut hotel gitu loh. Kemudian colokan ini cuma ada satu, sayang banget. Kemudian untuk lampunya tuh ada dua, lampu yang khusus lampu dan juga lampu yang sentralnya. Jadi lumayan Kammas Bayu Telur semuanya bisa pilih kira-kira kepengen tipikal kamar yang temaram atau tipikal kamar yang remang-remang, itu bisa diatur sesuai dengan minat kita sendiri gitu ya. Ini aku juga mau kasih tahu dulu, bisa di zoom kemudian di pause ya, alasan directory dan room rules-nya. Ini cara untuk ngebuka tinggal ditekan aja. Cuman sayang nih karena ini lampunya tuh hidup mulu ya, jadi mungkin yang agak sensitif dengan cahaya agak cemelorong begitu ya kalau orang Jawa bilang, jadi harus ditutup matanya gitu ketika kita tidur. Seperti ini, senyaman ini, dan aku ngerasa ini mungkin karena boxnya masih baru ya, jadi masih kayak mengkilap gitu. Kita bisa kayak ngaca, nggak cuman di kaca doang tapi kita juga bisa ngaca dari atas tuh. Seperti ini, senyaman ini tuh, ini ibaratnya kita ngangkang aja masih luas loh ini Kammas Bayu Telur semuanya ya. Pots yang lumayan besar, kamar adem, kemudian selimutnya wangi. Ini salah satu alasan ini the best nih. Adem tuh dari sini nih karena masih ada bukaan begitu ya untuk udara bisa masuk ke dalam potsnya. Karena di AC-nya tuh juga ada 3 satu ruangan. Jadi kalau nggak salah 50 atau 60 itu tuh 3 AC dan 24 jam tuh nyala gitu loh. Kecuali kalau siang kayak cuma satu yang dinyalakan, tapi mulai pukul 2 siang atau 3 sore gitu udah 3-3-nya tuh nyala nih. Uniknya adalah ini kamar nomor 36, aku seneng banget karena cuma satu box, kemudian sebelahnya langsung ke view area Malioboro persis. Jadi ini yang aku rekomendasikan kalau bisa request kamar yang aku pesen 37, 38, 39, 40 tuh bisa langsung sebelahnya tuh kawasan Malioboro. Ini nggak pakai tirai, jadi mungkin kalau kita nongkrong-nongkrong di sini kelihatan sama yang di luar gitu ya. Tapi kita bisa ngeliat tuh di sini gimana Malioboro suasana dari malam. Kalau kita kepengen banget keluar, dan ini tenang aja, kanan kiri depan hostel itu udah banyak banget yang jual makanan dan semuanya juga murah-murah. Jadi nggak perlu ragu gitu ya, nggak perlu takut bakalan kelaparan gitu karena depan hotel aja tinggal turun itu udah banyak banget makanan-makanan. Bahkan aku sarapan pun juga waktu itu sarapan soto di bawah hostel ini. Harganya 15.000 untuk sotonya, lumayan agak pricey ya dibandingkan yang di Jalan Dagen tuh aku nyoba tuh cuma 8.000. Ini juga unik nih yang tadi aku bilang ya, AC-nya tuh ada 3. Tuh 1, kemudian 2 dan 3 tuh. Satu lorong tuh 1 AC. Jadi beneran kerasa banget dinginnya gitu ya. Dan ini juga nggak diperbolehkan makan di sini. Kalau minum masih diperbolehkan ya minum, cuman kalau untuk makan tidak diperkenankan di dalam. Ada di kawasan luar tadi di communal area dekat dengan reception. Di sini karena tadi kita ngelihat ya kasurnya itu udah sempit, kemudian kamar juga sempit, space-nya ada dong musola kalau kepengen tidak nyaman begitu ya untuk sholatnya. Ini sudah disediakan musola. Kamar mandi tuh aku ngitung tuh ada 5 atau 6 ya. Oh ada 7 5 betul 6. Kamar mandi itu ada 6, wastafelnya ada 2 di luar, tapi di dalam tuh udah komplit. Dari kamar mandi, shower gitu ya. Kemudian ada kloset, toilet, dan juga wastafelnya. Nih, tadi kan di luar ada 2 nih, Kammas Bayu Telur semuanya. Padahal kamarnya banyak, tenang aja. Di dalam tuh udah ada banyak tuh.
Kita langsung masuk, ini komplit ya. Di sini ada toilet, kemudian ada showernya, kemudian ada wastafel, dilengkapi juga dengan kaca dan juga hair dryer. Komplit nih, aku suka banget. Sekali lagi, ini juga nggak tahu nih, mungkin ada yang kasih tahu kenapa Rosalind tuh selalu ada monyet bergelantungan di kamar mandinya. Ini toilet juga masih bersih ya, karena ini aku ngelihat sih masih baru ya hostelnya, masih ada perbaikan sana sini, jadi ini beneran yang kayak bersih gitu. Ada air panasnya juga nyala, nggak perlu pakai nunggu lama, semprotannya juga kenceng keluar semua gitu. Beneran bisa kayak spa air, sudah lengkap dengan sabun dan shampoo juga. Komplit nih, jadi beneran aku rekomendasikan kalau misalkan mau ke kawasan Malioboro, hostel yang wajib dipilih untuk nginep adalah Rosalind Sleep Box. Sekali lagi ini aku dapat di harga cuma 130 ribuan ya di Traveloka. Ini wajib banget Kamas Bayu Tulur semuanya coba Rosalind Sleep Box, tapi pilih yang Mirota, patokannya itu ya, Rosalind Sleep Box Mirota Malioboro. Itu dia Kamas Bayu Tulur semuanya. Jadi mungkin segini dulu ya rekomendasi aku, sudah ada 5 rekomendasi hostel murah di kawasan Malioboro. Mungkin Kamas Bayu dulu semuanya yang juga pernah nemu hostel murah di Malioboro boleh kasih tahu aku di kolom komen atau di DM Instagram. Beberapa udah ada yang nanya-nanya juga. Terima kasih banget sudah selalu stay tune di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Setiap hari Kamis jam 12 siang aku akan kasih konten baru lagi mulai minggu depan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk yang sudah like, udah komen, udah subscribe, udah share juga, dan terus membuat aku semangat ngekontenin hotel-hotel seru ya yang ada di entah dimanapun aku berada gitu. Sampai ketemu lagi di konten baru minggu depan. Udah gak sabar, semoga bisa memberikan banyak banget inspirasi buat Kamas Bayu Tulur semuanya. Have a nice day pokoknya. Aku juga mau ngucapin terima kasih pokoknya untuk semuanya yang sudah mendukung. Nggak sabar dengan konten baru yang sepertinya ini belum pernah aku lakukan. Ya, aku akan kasih lihat Kamas Bayu Tulur semuanya minggu depan, hari Kamis ya, di tanggal 15 Agustus 2024 di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.